Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh-Soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama supaya pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah. Alhamdulillah, untuk hari ini kita diberikan kesehatan. Sebelum pembelajaran kita mulai lagi, Bu Ratna ingin mengabsen kalian dulu sebentar. Ada yang tidak masuk hari ini? Pesannya dulu, karena saat ini cuacanya sedang tidak baik. Kalau siang panas, kalau sore angin kencang sampai malam. Terus ditambah lagi sekarang lagi musim pandemi. Maka dari itu, Bu Ratna harap kalian tetap menjaga kesehatan dengan cara apa saja? Mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, ayo Bu Ratna pengen tahu siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Apa Mbak? Oh iya bener Mbak Aulia. Pelajaran minggu kemarin adalah tentang akhlak terpuji. Subpokok bahasan pemaaf. Masih ingat pemaaf? Apa? Iya, saling memaafkan, memiliki sikap yang ikhlas untuk memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian masih ada yang ingat manfaat pemaaf kemarin apa? Mas Jabar betul. Kemarin salah satu manfaat dari sikap pemaaf adalah tercapainya persatuan dan terciptanya persatuan dan kesatuan yang pertama. Terus kemudian yang kedua, adanya kehidupan masyarakat yang rukun. Kemudian yang ketiga, iya benar, mendapat pahala dari Allah. Dapat gratis pahala dari siapa? Sebelum masuk ke dalam materi, Bu Ratna ingin menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menanggapi fenomena dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan sikap tanggung jawab. Kemudian yang kedua, menunjukkan contoh sikap tanggung jawab dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menentukan bentuk-bentuk dari sikap tanggung jawab dengan tepat. Yang keempat, membiasakan diri untuk bersikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menyebutkan manfaat sikap tanggung jawab. Oke, setelah ini Bu Ratna mau memberikan satu video terkait materi kalian hari ini tentang sikap tanggung jawab. Tetapi sebelum kita menyimak video, Bu Ratna ingin memberikan satu LKPD. Nanti LKPD itu kalian gunakan untuk memberikan jawaban-jawaban terkait video yang sudah kalian amati. Jadi di dalam LKPD itu nanti sudah ada pertanyaan-pertanyaan. Sekarang Bu Ratna akan bagikan LKPD-nya. Di sini nanti kalian isi sesuai dengan apa yang sudah kalian amati pada video yang akan kita putar nanti. Nanti kita simak bersama ya. Oke, kita nyalakan videonya. Tanggung jawab. Astagfirullah, ini pasti ulahnya Ajmal. Ajmal. Ajmal sini. Ajmal tadi habis dari mana? Ajmal habis pergi main sama Nobia. Loh, hari ini kan Ajmal punya tugas siram tanaman. Tapi kan ya masih ada Kak Nun. Kalau begitu, berarti Ajmal nggak tanggung jawab dong.
Tanggung jawab artinya mengerjakan setiap tugas yang diberikan kepada kita. Muslim yang baik adalah muslim yang mau bertanggung jawab pada dirinya sendiri, juga orang lain. Setiap orang punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri, Ajmal. Setiap orang diberikan tugas tergantung kemampuannya masing-masing. Allah pun tidak membebankan suatu tugas pada kita di luar dari kemampuan kita. Contohnya, Allah memerintahkan kita sholat karena kita akan mampu mengerjakannya. Memangnya kenapa kita harus bertanggung jawab ya? Jika kita mau bertanggung jawab pada diri sendiri, kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Karena kita akan menjaga diri kita dari hal-hal yang buruk. Kalau manfaat kita tanggung jawab ke orang lain apa ya? Dengan kita mau bertanggung jawab pada orang lain, kita jadi akan punya banyak kepercayaan dari mereka. Mereka pun akan tenang dan nyaman berada di samping kita. Mereka juga pasti menyayangi kita. Oh gitu ya. Kalau gitu Ajmal mau jadi anak yang bertanggung jawab biar bisa disayang ayah, ibu, sama Kak Nun. Nah, kalau gitu Ajmal lanjutin siram tanamannya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Ketemu lagi dengan saya, Bu Ratna. Pada hari ini kita akan belajar tentang menghias diri dengan akhlak terpuji dengan pokok bahasan sikap tanggung jawab. Kompetensi dasar: menerapkan sifat pemaaf, tanggung jawab, adil dan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Mengkomunikasikan pengalaman dalam menerapkan sifat pemaaf, tanggung jawab, adil, bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita: 1. Menanggapi fenomena sikap tanggung jawab dengan baik. 2. Menunjukkan contoh sikap tanggung jawab dengan baik. 3. Menentukan bentuk sikap tanggung jawab dengan tepat. 4. Membiasakan sikap tanggung jawab dengan baik. Kelima, menyebutkan sikap tanggung jawab dengan tepat. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak sekalian, ada yang tahu apa itu tanggung jawab? Ayo, siapa yang tahu apa itu tanggung jawab? Ya, tanggung jawab adalah, secara bahasa, tanggung jawab artinya memikul atau menanggung. Sedangkan secara istilah, tanggung jawab artinya kesadaran manusia untuk menanggung akibat dari setiap perbuatan yang dilakukannya, baik perbuatan itu disengaja maupun yang tidak disengaja. Ciri-ciri sikap dari tanggung jawab: 1. Menjalankan tugas dengan disiplin. Yang kedua, melaksanakan apa yang telah diucapkan. Ketiga, bersedia menerima resiko akibat perbuatannya. Yang keempat, bekerja dengan sepenuh hati. Kemudian selanjutnya, bentuk-bentuk tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab kita kepada diri kita sendiri. Yang kedua, tanggung jawab kepada masyarakat atau lingkungan. Yang ketiga, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh dari tanggung jawab kepada diri sendiri. Yang pertama adalah dengan merawat diri kita sendiri, menjaga kebersihan diri dengan cara makan makanan yang bergizi. Kemudian tanggung jawab terhadap pekerjaan kita, misalnya dengan melipat pakaian yang kita pakai. Kemudian membersihkan piring atau mencuci piring setelah kita makan bersama. Kemudian tugas kita atau tanggung jawab kita sebagai pelajar yang paling utama adalah belajar. Yang selanjutnya, contoh tanggung jawab kepada lingkungan atau orang lain. Yang pertama, ketika kita memiliki
tanaman, maka kita bertanggung jawab untuk merawatnya dengan cara menyirami, memberinya pupuk, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sebagai warga masyarakat, kita juga bertanggung jawab terhadap lingkungan. Misalnya, ketika ada kerja bakti dengan lingkungan masyarakat, kita harus ikut serta membantu. Kemudian yang ketiga, apabila kita memiliki hewan peliharaan, maka tanggung jawab kita adalah memberikannya kasih sayang dan juga makanan. Kemudian contoh tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mematuhi segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Mematuhi segala perintahnya dengan mendirikan sholat 5 waktu, dengan membaca Al-Quran setiap hari, membiasakan diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan membiasakan diri untuk selalu bersikap terpuji. Kemudian yang terakhir adalah manfaat dari tanggung jawab. Ada beberapa manfaat dari tanggung jawab. Yang pertama adalah dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, menjadi manusia yang berguna. Dan yang ketiga, memperoleh pahala dari Allah. Oke, sekarang Bu Ratna akan membagi satu kelas ini dengan menjadi 3 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Masing-masing kelompok nanti akan saya berikan satu materi. Nanti silahkan dikerjakan bersama teman sekelompoknya. Kemudian setelah itu nanti Bu Ratna minta satu saja ketua kelompoknya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi ke depan kelas. Oke, guru bagikan untuk lembar diskusinya. Ya. Oke. Jadi dalam diskusi itu nanti ada berbagai macam materi. Nah, silahkan kalian diskusikan, silahkan kalian musyawarahkan bersama, nanti hasilnya silahkan disampaikan di depan kelas. Oke, terima kasih kepada anak sekalian yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas dan membagikan informasi-informasi penting kepada teman-teman kalian. Kemudian sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan untuk materi kita hari ini? Kalau tidak, Bu Ratna ingin tanya, dari materi kita hari ini, apa yang bisa kita pelajari atau pahami dari sikap tanggung jawab ini? Iya, benar. Kalau tanggung jawab itu tidak hanya pada diri kita sendiri, tapi juga kita memiliki tanggung jawab kepada Allah dan juga kepada